Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya pada kajian kali ini, melanjutkan dari keterangan hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Masih sama seperti hadis yang pertama, yaitu ini dari sahabat Umar ibn Al-Khattab atau yang diberi julukan Abi Hafs. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Pada waktu itu sahabat Umar dengan sahabat-sahabat yang lain itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a, tiba-tiba muncul alaina rajulun syadidu bayadi siyabi. Muncul ada seorang laki-laki yang dengan ciri-ciri pakaiannya berwarna putih dan bersih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambut yang hitam pekat. La yura alaihi asarus safari. Semua para sahabat pada waktu itu tidak ada yang mengenalnya, karena memang tidak diketahui identitasnya. Mau dikatakan musafir, orang yang baru bepergian, tapi melihat keberadaannya sangat bersih dan rapi. Biasanya kan identik kalau orang bepergian kan pakaiannya lusuh dan mungkin berkeringat, atau keringat tubuhnya baunya yang tidak enak. Tapi ini betul-betul sempurna. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan para sahabat pada saat itu juga, kalau istilahnya sekarang, pada ngomong bisik-bisik, kenal enggak. Tapi ternyata seluruh sahabat tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lelaki tersebut yang dengan ciri-ciri pakaiannya putih, rambutnya berwarna hitam pekat, itu menghampiri Rasulullah dan duduk bersanding dengan Rasulullah. Dan di sini yang menjadi keanehan juga, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Duduknya itu yang namanya lutut. Ini lututnya itu nempel dengan lututnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, pupunya Rasulullah ini keduanya itu dipegang-pegang oleh lelaki yang berciri-ciri memakai pakaian putih dan juga rambutnya hitam pekat. Waqala ya Muhammad. Nah, di sini terjadi dialog atau tanya jawab. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Akhbirni anil Islam. Lelaki tersebut minta keterangan atau penjelasan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang namanya Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Dan ini juga menjadi pelajaran, ketika ada pertanyaan maka butuh yang namanya jawaban.
Apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat sendiri ini adalah satu hal yang harus diucapkan beruntun. Artinya orang dikatakan Islam manakala mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu dinamakan syahadat tauhid, dan yang kedua dinamakan syahadat rasul. Keduanya seumpamanya diucapkan, tapi jika tidak beruntun maka tidak sah. Contoh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Ini tidak dibenarkan. Maka yang benar adalah syahadat tauhid terlebih dahulu, baru kemudian syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Dan ternyata belum cukup. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa tuqimas shalah, yaitu mendirikan sholat. Jadi Islam itu mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat. Karena ada perbedaan antara mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan, ya hanya dikerjakan. Tapi kalau mendirikan sholat, kita tidak hanya melakukan seperti halnya aktivitas sehari-hari, tapi di dalam sholat itu betul-betul ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti halnya ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial, bahkan juga ada dimensi medikal. Itu sholat. Jadi mendirikan sholat. Jadi sholat dikerjakan secara kontinu, sesuatu yang terus-menerus atau istiqomah. Wa tu'ti zakah. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat atau membagikan zakat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini terkadang di dalam mengeluarkan zakat atau membayarkan zakat atau membagikan zakat, tetapi bukan orang kaya yang mendatangi orang miskin, tapi sebaliknya miskin yang mendatangi orang kaya. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, ya. Jadi yang namanya zakat itu memang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang miskin itu tidak punya kewajiban terkecuali dia adalah mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Oleh karenanya maka Islam, kata Rasulullah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan watasuma Ramadhana. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah nama sebuah bulan, maka sudah barang pasti ya jumlah harinya adalah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tidak boleh digantikan di bulan-bulan yang lain atau dipipil pada bulan-bulan tertentu. Ya, puasa itu ya di bulan Ramadan, tidak di bulan selain Ramadan. Adapun ada puasa-puasa selain di bulan Ramadan, itu adalah hukumnya sunnah, bukan menjadi bagian daripada rukun Islam. Atau puasa Ramadan dipipil, bulan Muharram puasa 3 hari, Shofar 3 hari,
sampai dengan 10 bulan, maka genap menjadi 30 hari, maka itu juga tidak diperbolehkan. Ya, Islam itu ya berpuasa di bulan-bulan tertentu, yaitu dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Selanjutnya kata Rasulullah, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima adalah pergi haji bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu di sini adalah ada 3 kriteria. Artinya apa? Yang pertama adalah mampu secara keuangan. Yang kedua adalah mampu secara fisik atau badan. Dan yang ketiga adalah aman di dalam perjalanan. Jika ketiganya itu ada, maka orang yang tersebut wajib untuk menunaikan ibadah haji. Punya uang, badannya sehat, perjalanannya lancar, aman, tidak ada kendala, maka wajib. Tapi jika ada salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Contohnya, uangnya ada, badannya sehat, tapi seperti kemarin 2 tahun sebelum ini ada pandemi yang melanda dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Maka karena adanya itu tidak aman dalam perjalanan, tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Atau uangnya ada, perjalanannya aman, tapi badannya sakit-sakitan, maka juga tidak diwajibkan. Apalagi badannya sehat, perjalanannya lancar, tapi tidak ada biaya, maka itu ya biayaan. Oleh karenanya, yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji adalah orang-orang yang mampu ketiganya, secara keuangan, secara kesehatan, dan juga perjalanan. Qala sodakta. Ada keanehan selanjutnya, yaitu ketika lelaki tersebut yang berpakaian putih, berambut hitam, mendengar jawaban dari Rasulullah, dia juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka di sini fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat pada saat itu heran. Loh, ini orang aneh. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Karena menjadi lazimnya para sahabat, kalau bertanya kepada Rasulullah, pasti hal-hal yang belum diketahui. Tapi orang ini lucu. Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Dan lantas qala fa akhbirni anil iman. Tidak berhenti sampai di situ, lelaki tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang iman. Qala, kembali Rasulullah Muhammad SAW menjawab apa yang menjadi pertanyaan lelaki tersebut. Antuk mina billah. Yang namanya iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan iman kepada kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada Rasul Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan iman kepada qada qadarnya Allah atau takdirnya Allah. Iman kepada Allah artinya kita mengakui bahwa qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Iman kepada malaikat, kita meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dikerjakan. Dan malaikat
jumlahnya tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang beriman kepada malaikat, kita cukup mengenal nama-nama malaikat yang jumlahnya ada 10, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Kemudian iman kepada kitab Allah, kita harus mengetahui bahwa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya ada 104 kitab. Tetapi 104 kitab tersebut yang perlu kita ketahui, kita tahu nama-namanya cukup hanya 4, yaitu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yaitu kitab Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Rasulullah maka harus mengetahui kitab Al-Quran. Paling tidak kita hafal juznya, bahwa juznya jumlahnya ada 30, dan kita hafal nama-nama suratnya yang jumlahnya ada 114 surat. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan setelah iklan yang akan lewat. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, maka kita harus meyakini bahwa jumhurul ulama sepakat seluruh Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 124.000. Dan yang diangkat menjadi Rasul atau utusan itu ada 313. Tapi yang 124.000 kita tidak diperintahkan untuk mengetahui nama-namanya. Termasuk yang 313 kita juga tidak dituntut untuk mengetahui nama-namanya. Tapi yang menjadi keimanan kita harus paham nama-namanya, dan kita juga harus mengenal dari diantaranya yang jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Yang diawali dari Nabi Adam dan ditutup Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu menjadi iman yang kelima atau rukun iman yang kelima. Yang namanya kiamat kita ketahui itu ada dua, ada kiamat sughra dan juga ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah menjadi pintu awal kiamat bagi setiap individu manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia yang meninggal dunia ini berarti masuk ke dalam pintu akhirat. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada qadarnya Allah atau takdirnya Allah, ketetapan Allah, kepastian Allah. Kita harus yakini bahwa baik buruk yang kita alami di dunia ini itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai manusia yang bijak, maka jika takdir itu adalah baik, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika takdir itu kok jelek, maka kita kembalikan kepada diri kita. Itu adalah langkah terbaik untuk menyikapi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah, qala sodakta. Kemudian lelaki tersebut membenarkan kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala fa akhbirni anil ihsan. Belum cukup dengan jawaban Rasulullah, lelaki tersebut kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lelaki tersebut bertanya tentang ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Rasulullah Muhammad SAW kembali menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut. Yang namanya ihsan adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus yakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat kita atau Allah mengawasi kita. Kalau ibadah yang kita kerjakan itu sudah didasari dengan ihsan, maka sudah barang pasti apa yang kita kerjakan fa insya Allah benar-benar ibadah yang sempurna. Diibaratkan sholat, ya belajar sholat dengan cara khusyuk. Diibaratkan sodakoh, kita belajar sodakoh dengan ikhlas. Itu konsep ihsan. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Seorang laki-laki yang dengan pakaian serba putih dan rambut yang hitam pekat kembali bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan oleh lelaki tersebut? Fa akhbirni anis sa'ah. Jelaskan kepadaku ya Rasul, kapan itu kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah menjawab dengan bahasa yang sangat diplomasi, bahasa yang sangat bagus. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini menunjukkan artinya apa? Bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak peramal-peramal pasti keliru. Dulu pernah diramalkan bahwa kiamat itu akan datang pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ini sudah lewat, ternyata hoak. Terus diramalkan lagi tanggal 2 bulan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Yo hoak meneh. Karena memang tidak ada yang tahu tentang persoalan kapan datangnya hari kiamat. Nabi pun tidak mengetahui, apalagi kita. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW, ternyata laki-laki tersebut masih menyimpan banyak pertanyaan. Dan ini di dalam hadis ini dijelaskan pertanyaan yang terakhir yang dilontarkan oleh Rasulullah. Qala fa akhbirni an imaratiha. Kalau begitu Rasulullah, coba sekarang saya mau tahu apa sih tanda-tandanya hari kiamat. Qala, Rasul pun akhirnya menjawab tanda-tanda kiamat. Yang pertama kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Jika sudah ada yang namanya budak perempuan itu mengandung dari sayyidnya. Nah, di sini banyak penjelasan-penjelasan. Ada yang mengatakan bahwasanya banyak sekali yang namanya perempuan-perempuan saat ini itu boleh dikatakan LKMD, lamarane keri metengin dhisik, dadi duwe anak tapi nono bapakane. Ada juga yang punya pendapat bahwa sekarang itu sudah banyak yang namanya istilah orang Jawa mengatakan kebo nusu gudel. Saiki akeh anak sing wani karo wong tuwa. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, kita lanjutkan setelah yang lewat ini.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya sampaikan bahwa tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah sudah banyak sekali kebun nusukudel, atau istilahnya diterjemahkan secara bebas, banyak saat ini anak yang berani kepada orang tua. Maka ini menjadi renungan kita bersama, apakah kira-kira di zaman sekarang ini sudah ada atau bahkan sudah merebak. Kalau itu sudah ada, sudah merebak, sang tadiri sa'ah, maka kita tinggal menunggu kapan datangnya hari kiamat. Memang fenomena yang terjadi saat ini, seperti di dalam peribahasa dikatakan, jika orang tua kaya, maka anak menjadi raja. Tapi jika anak yang kaya, itu biasanya orang tua menjadi budak. Di sini dengan nama budak, bukan pembantu. Karena apa? Kalau anak kaya orang tua menjadi pembantu, itu masih mending. Karena pembantu itu ibarat pekerjaan, masih ada upah. Tapi kalau yang namanya budak, itu menjadi hak mutlak milik sayyid, maka orang tua tidak ada harganya sama sekali. Oleh karenanya ini menjadi renungan kita bersama. Terkadang banyak anak yang setelah menikah dan kemudian dia punya anak, dia merasa dirinya sebagai orang tua, tapi dia lupa kalau dirinya masih punya orang tua. Dan ini fenomena yang sering terjadi saat ini. Maka kalau bahasa sederhananya, nek pengin kiamat ya rada suwi, dipending, di cancel dhisik, ya maka kita harus taat kepada orang tua. Tapi kalau pengin dicepetke, ya wani ya karo wong tuwa. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan yang kedua, kata Rasulullah memberikan penjelasan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani. Dikatakan saat ini sudah banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal bangunan. Artinya apa? Orang dikatakan keren kalau mungkin bangunan rumahnya itu mewah dan tinggi. Kalau belum mewah dan tinggi, alah itu dianggap masih biasa. Lah fenomena sekarang yang terjadi tidak hanya rumah, tapi sekarang sudah banyak yang namanya gedung-gedung pencakar langit. Artinya tingkatannya sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan itu menjadi tren di setiap negara. Kalau sudah punya gedung pencakar langit yang sampai tinggi 100 tingkat, 200 tingkat, itu dikatakan hal yang luar biasa. Itu kalau kita berbicara masalah negara. Kalau kita berbicara masalah individu, sekarang saat ini sudah sulit membedakan yang namanya si kaya dan si miskin. Contoh yang paling sederhana, ketika adanya pandemi 2 tahun kemarin, itu yang namanya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sekedar atau bantuan. Lah di sini yang menjadi gambaran ya, bagi RT khususnya itu sangat-sangat sulit untuk membedakan iki sing pantes entuk bantuan sing sopo. Sebab roto-roto kabeh ngakune melarat, wayahe ana BLT atau wayahe ana bantuan. Lah fenomena sekarang ini sudah terjadi. Artinya membedakan antara si kaya dan si miskin sekarang sudah sulit. Apalagi zaman sekarang terkadang orang yang dikatakan miskin justru HP-nya bagus. Justru malah kadang-kadang orang yang sultan itu HP-nya ya jadul biasa saja. Jadi sering kita tertipu. Memang inilah fenomena yang terjadi.
sudah sulit untuk membedakan mana si kaya dan mana yang si miskin. Kalau pemirsa ingin membuktikan, cobalah datang di supermarket, ambil secara acak, tunjuk mana yang kaya, mana yang miskin, dijamin pasti tidak akan mengetahui. Karena boleh jadi yang naik mobil itu ternyata hanya Grab ataupun Gokar. Sementara yang jalan kaki justru dia adalah orang kaya yang sederhana karena memang cinta dengan olahraga. Itu jawaban Rasulullah mengenai tentang tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya summan tolako. Setelah pertanyaan dijawab oleh Rasulullah, lelaki tersebut kemudian meninggalkan tempat. Fala bisa malian, dan seluruh sahabat semuanya itu terheran-heran sampai terbengong. Summa qala ya Umar atadri manisail qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, apakah kamu tahu? Lelaki tersebut yang bertanya, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk memberikan pelajaran tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa bisa berpegang teguh pada 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan, karena itu bekal kebahagiaan kita semua dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan kekurangannya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.